Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Bara, NIM 21120100, kelas B, tugas kompetensi awan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita menggunakan internet, dan di sini sebelumnya kita mengakses internet, tentunya kita memasukkan username dan paspor. Jadi, sebelum kita memasukkan username dan paspor, kita harus jeli melihat situs-situs apa yang kita mau akses, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit situs HTTP dan HTTPS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu situs dari HTTP. Merupakan sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk mendistribusikan informasi antara server dengan klien. Server di sini yang digunakan adalah jenis web server dengan bentuk fisik jaringan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan data berskala besar. Selanjutnya, yang berperan sebagai klien adalah web browser yang dapat mengakses, menerima, hingga menampilkan konten melalui web browser. Sedangkan HTTPS merupakan hasil pengembangan dari versi HTTP sebelumnya. HTTPS memiliki fungsi keamanan yang lebih ketat sehingga membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. Protokol HTTPS ini dikembangkan langsung oleh perusahaan berbasis IT. Yang berikutnya, perbedaan antara HTTP dengan HTTPS. Meskipun kedua protokol tersebut hanya berbeda satu huruf belakang saja, ternyata manfaat bagi klien dan pelajaran dunia maya sedikit berbeda dari HTTP dengan HTTPS. Perbedaan tersebut hanya melalui pengembangan keamanan pada sistem protokol jaringan. Berikut perbedaan menonjol dari kedua protokol tersebut. Keamanan data. Data yang ditransmisikan melalui protokol HTTP tidak menjamin keamanan antara klien dengan server. Hal ini menyebabkan banyaknya isu kejahatan berupa hacker data. Risiko penyebarannya data kepada subjek yang tidak dikenal sangat tinggi, sedangkan HTTPS memiliki protokol kolaboratif berupa keamanan data yang ditransmisikan. Fasilitas ini yang membuat HTTPS banyak digunakan oleh web developer. Berkaitan dengan protokol keamanan data yang digunakan oleh HTTPS, setidaknya terdapat 3 prosedur yang digunakan. Berikut 3 prosedur yang digunakan oleh HTTPS untuk security data. Yang pertama, autentikasi server. Dengan adanya protokol ini, membuat klien percaya bahwa data yang diakses merupakan data dari server yang dituju. Yang kedua, kerahasiaan data dan server yang diakses oleh klien melalui web browser tidak bisa akan dipahami oleh klien lain. Yang ketiga, integritas data pengguna lain tidak akan bisa mengubah data yang sedang ditransmisikan oleh klien. Keuntungan dan di sini kita akan menggunakan aplikasi Wirisak, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan dan di sini sebelum kita masuk ke aplikasi Wirisak, kita harus terkonek dengan jaringan WiFi kita. Sekarang saya sudah connect dengan WiFi-nya, dan sekarang kita masuk ke kemudian kita akan masuk ke situs, dan di sini kita akan ketik situsnya itu https jurnal buat ACID index. Selanjutnya kita masukkan username-nya, dan di sini kita terserah kita mau masuk username-nya, terserah kita.
paspornya. Selanjutnya kita login. Dan selanjutnya kita masukkan lagi username-nya, paspor, terus kita login. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Wirasat. Nah, dan di sini kita akan pilih WiFi. Dan di sini sudah muncul IP-nya. Ada banyak sekali IP yang muncul. Setelah itu kita masuk masukkan situs-situs yang tadi. HTTPS garing HTTPS /2 garing jurnal -2 HTTPS /2 garing jurnal .uat.ac.id .uat.ac.id .id uat.ac.id garing indeks. Uat. Baik, dan di sini selanjutnya kita masuk ke aplikasi Wirsak, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Wirsak. Adalah perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu nyata. Wirsak dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan bahkan memecahkan masalah keamanan. Cara kerja Wirsak adalah sebagai berikut. 1. Wirsak memulai dengan merekam data yang dikirim melalui jaringan, baik itu dalam bentuk paket jaringan atau parameter Ethernet. Yang kedua, Wirsak kemudian menganalisis data yang telah direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan termasuk protokol yang digunakan, alamat sumber dan tujuan, isi paket, dan banyak lagi. Yang ketiga, setelah itu pengguna
dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wirisak seperti memecahkan masalah jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, atau mendiverifikasi masalah keamanan. Nah, dan di sini saya akan masukkan ke aplikasi Wirisak. Sebelum kita masukkan ke aplikasi Wirisak, terlebih dahulunya kita mengaktifkan ini WiFi kita, dan selanjutnya kita klik di WiFi. Nah, di sini alamat IP-nya sudah muncul, dan di pencarian sini kita akan ketik situs yang tadi, yaitu HT, supaya dia akan munculkan linknya di sini. Jadi kita http garing jurnal garing titik dua http:// garing jurnal titik uat titik aceh titik uat titik aceh titik id garing indeks garing indeks garing Nah, sekarang sudah muncul IP-nya itu ini. Sekarang dia akan munculkan banyak IP-nya. Nah, setelah dia memunculkan semua hasil IP yang tadi yang kita sudah klik di aplikasi Wirisak, itu situsnya, yaitu http jurnal itu. Setelah selesai semuanya, dia akan terkonek di aplikasi Wirisak. Setelah selesai semuanya,